Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam teknik negosiasi di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini saya tidak akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya, tapi saya akan menceritakan sebuah kisah yang unik yang menimpa saudara kita di Banyumas, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Ibu Suharti. Ibu Suharti tahun 2015 dia menjual rumahnya di suatu desa gitu ya katakan yang berjauhan dari rumah beliau. Jadi ceritanya beliau pernah berinvestasi membeli rumah untuk dibangun kos-kosan dan untuk jualan gitu kira-kira. Nah, karena tidak menguntungkan oleh beliau kemudian dijual kembali. Nah, singkat cerita, oleh pembeli dibayarlah 50% dengan kesepakatan harga tahun 2015 itu sekitar 350 juta rupiah. Dibayar 175 juta rupiah, kemudian sertifikat dibawa ke notaris dan ditandatangani PPJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli. Menurut beliau kesepakatannya seperti itu. Tapi janji pelunasan waktu 3 bulan itu rupanya mundur hingga sampai 1 tahun tidak selesai. Nah, Ibu Suharti ini berpikiran bahwa belum terjadi akte jual beli sehingga akhirnya beliau tidak pernah datang ke notaris untuk menanyakan karena beliau berpendapat waktu itu baru PPJB. Nah, selang 2 tahun kemudian karena Ibu Suharti ini usianya cukup lanjut, sering sakit-sakitan sehingga akhirnya sempat tidak terfikirkan masalah kekurangan pembayarannya karena nyatanya memang rumah itu toh belum ditempati menurut beliau gitu. Masih dalam penguasaan Ibu Suharti ini. Rumah pembeli baru membayar separuh tapi tidak menempati sehingga Bu Suharti sampai dengan 2 tahun itu berpikiran bahwa rumah itu belum ada pelunasan masih dalam penguasaan beliau. Nah, yang mengejutkan tiba-tiba suatu ketika itu rumah itu ditempel stiker rumah ini dalam pengawasan bank titik-titik gitu ya kira-kira seperti itu. Nah, itu tidak diketahui oleh Bu Suharti karena Bu Suharti tinggal di kota lain yang berdekatan dengan kota itu berdekatan ya dengan kota itu tempat rumah itu berada, tapi beliau tidak selalu punya kesempatan setiap bulan atau 2 bulan untuk datang ke rumah tersebut karena rumah itu kosong dan kuncinya hanya dititipkan ke tetangga sebelah. Nah, rupanya tetangga sebelah itu awalnya juga tidak mengira bahwa tulisan tersebut mengiranya bahwa tulisan tersebut adalah karena Bu Suharti pinjam bank dan macet sehingga ditambah tulisan itu. Sehingga tetangga yang dititipi kunci itu tidak pernah mempertanyakan atau tidak pernah melaporkan tentang adanya penempelan stiker tersebut. Nah, suatu ketika Ibu Suharti setelah berobat di sebuah rumah sakit yang kebetulan dekat dengan rumah tersebut, datanglah untuk sekedar melihat rumah tersebut. Nah, betapa kagetnya Bu Suharti melihat bahwa rumah itu dipasang tulisan rumah ini dalam pengawasan bank. Karena beliau merasa tidak pernah punya utang bank di bank tersebut gitu. Sehingga akhirnya hari itu juga beliau mendatangi bank tersebut.
singkat cerita, setelah sampai di kantor bank tersebut, menceritakan duduk permasalahannya, beliau mendapatkan penjelasan bahwa rumah tersebut rupanya telah digunakan sebagai agunan oleh seseorang perempuan, pinjamannya dia sendiri, tidak ada pendampingnya, dia pinjam sendiri, dengan mengagunkan rumah tersebut dan satu buah BPKB kendaraan roda 4 yang nilainya sekitar hanya 150 jutaan saja. Nah, Ibu Suharti ini bingung. Dia menceritakan kepada petugas bank bahwa memang tahun 2015 itu telah terjadi transaksi jual beli dan dibuat di notaris A namanya. Tapi saat itu sepengetahuan Bu Suharti baru PPJB karena baru dibayar separuh dengan janji 3 bulan akan pelunasan baru akan ditingkatkan menjadi AJB. Nah, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, pihak bank akhirnya mencoba menghubungi si debitur. Nah, rupanya nomor HP debiturnya saat itu mati, tidak bisa dihubungi. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, Bu Suharti, pihak bank mencoba menghubungi debitur tidak bisa. Akhirnya Ibu Suharti dengan anaknya berinisiatif untuk mencari tahu melalui kantor notaris di mana mereka melakukan transaksi jual beli. Nah, dari notaris tersebut dapatlah penjelasan bahwa pihak notaris meningkatkan menjadi AJB dan melakukan proses jual belinya itu berdasar persetujuan ibu. Padahal Ibu Suharti tidak pernah datang lagi. Gitu. Dan Bu Suharti merasa waktu itu baru PPJP, tidak ada AJB. Belum sampai di AJB karena belum ada pelunasan dan Bu Suharti pun menceritakan kan penyerahan uang yang 175 juta di depan Bapak juga gitu. Nah, notaris ini nampaknya agak lupa atau pura-pura lupa, tapi yang jelas notaris ini berpendapat bahwa itu sudah lunas, makanya diproses balik namanya. Jadi terjadi selisih pendapat. Bu Suharti baru dibayar 50%, berpendapat seperti itu, dan merasa waktu itu disepakati baru PPJB. Sedangkan notaris berpendapat bahwa pembayaran hari itu adalah pembayaran lunas, sehingga langsung dibuatkan AJB. Dan notaris menyebutkan saat itu tidak ada PPJB, tapi langsung AJB. Akhirnya notaris menyebutkan bahwa proses sertifikat itu diatasnamakan istri si pembeli. Jadi katakan si pembelinya namanya Fulan, tapi proses balik namanya, sertifikatnya diatasnamakan Fulana. Nah, akhirnya diketahuilah ternyata pinjaman di bank X tersebut menggunakan atas nama Fulana, istri dari Fulan yang bertransaksi jual beli tersebut. Nah, dari situ mulai diketahui bahwa debiturnya ternyata atas nama si Fulan, si Fulana, istri dari si Fulan. Nah, pihak notaris merasa tidak bersalah, walaupun Bu Suharti mengancam akan melaporkan polisi dan akan mempermasalahkan masalah ini. Nah, karena notaris juga takut, akhirnya notaris menyepakati akan membantu mengklirkan masalah ini. Nah, notaris berjanji minta waktu 1 minggu untuk menjumpai si Fulan, karena Bu Suharti tidak tahu rumahnya
pembeli yang dulu gitu. Pembelinya tuh dulu rumahnya di mana itu nggak tahu. Nah, singkat cerita, 1 minggu kemudian Bu Suharti datang ke notaris lagi dan disampaikan oleh notaris bahwa ternyata Fulan dan Fulana telah bercerai dan telah disepakati bagi harta bersama. Harta gono-goninya dibagi. Karena sertifikat yang rumah Ibu Suharti itu atas nama Fulana, maka rumah itu diserahkan menjadi bagian si Fulana. Sedangkan si Fulan itu menerima bagian rumah yang lain. Nah, sekarang si Fulan tidak tahu di mana rimbanya. Karena hasil investigasi notaris ke rumah Fulan, itu ternyata Fulan sudah tidak tinggal di situ. Oleh tetangga disampaikan bahwa Fulan dan Fulana telah bercerai. Nah, dari kantor notaris, Ibu Suharti mendatangi bank lagi. Minta alamat Fulana. Nah, bank akhirnya memberikan alamat Fulana. Bank menceritakan bahwa sampai detik ini dia belum bisa menghubungi debiturnya. Nomornya tidak aktif. Dan diketahui pula dari pihak bank, ternyata pinjamannya pun sudah menunggak 6 bulan. Si petugas menceritakan sejak menunggak baru pernah ketemu sekali di rumah si Fulana yang beralamat disebutkanlah sebuah alamat itu. Akhirnya dari bank, petugas bank membantu mengantarkan Ibu Suharti ke rumah Fulana tersebut. Nah, sampai di sana rumahnya pun dalam keadaan kosong. Rupanya dari tetangga menyampaikan bahwa Fulana juga sudah pindah dari rumah tersebut dan tidak diketahui rimbanya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas masalah ini. Ini menarik ya. Jadi, transaksi jual beli rumah Bu Suharti itu senilai 350 juta. Ternyata oleh pihak notaris dianggap transaksi tuntas, selesai, final, sehingga prosesnya bisa dibalik nama menjadi atas nama istri pembeli. Nah, rupanya setelah mereka bercerai, si istri mengajukan kredit ke bank karena rupanya si istri ini adalah nasabah lama di bank tersebut dan reputasinya baik, sehingga dia mengajukan kredit dengan jaminan rumah tersebut ditambah BPKB sebuah kendaraan roda 4 yang nilainya katanya hanya sekitar 150 juta. Karena pinjaman tersebut cair sebesar 1 miliar dan hanya di-cover oleh jaminan yang tidak memadai, maka akhirnya bank kesulitan untuk melelang. Makanya kenapa sudah 7 bulan kreditnya macet dan bank saat ini sedang dalam pengusulan lelang. Nah, di sini bank merasa kecolongan ya setelah mendengar bahwa rumah tersebut transaksinya cuma 350 juta rupiah. Ya, walaupun mungkin terjadi koreksi harga, tapi karena lokasinya tidak strategis, koreksinya pun tidak signifikan. Paling mungkin nilainya menjadi 400 atau 450. Sedangkan kendaraannya itu tentu koreksi harganya semakin turun, bukan semakin naik. Nah, anggaplah jaminannya hanya sekitar 550 juta untuk mengcover pinjaman 1 miliar. Tentu tidak cukup. Nah, akhirnya rumah tersebut sampai sekarang konon itu tidak laku dilelang. Nah, Ibu Suharti ini datang ke tempat saya sebenarnya untuk minta tolong untuk kasus yang lain.
Tapi di tengah-tengah diskusi tersebut dia menceritakan keadaannya yang eh, rumahnya seperti itu. Jadi dia minta tolong saya juga untuk tolong dibantu diuruskan gitu. Ya, kami menjelaskan bahwa apanya yang mau diurus karena secara sah sertifikat itu sudah dibalik nama menjadi milik orang lain. Ibu tidak bisa menuntut atas transaksi tersebut. Kecuali dulu ya, dulu ibu mempermasalahkan minta pembatalan. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa, udah lebih dari 5 tahun, bahkan udah hampir 10 tahun ya. Jadi eh, bank juga nggak bisa disalahkan karena bank menerima jaminan atas nama debitur. Jadi tidak perlu bank mencari tahu apakah ini sebenarnya milik siapa gitu ya, karena sertifikat udah atas nama debitur. Dan ketika disurvei pun menurut bank ibu itu si debiturnya ada di rumah itu gitu. Nah, Ibu Suharti bilang nggak mungkin dia ada di rumah itu karena kunci ada pada saya. Kayak gitu. Nah, rupanya si debitur ini pintar, tahu bahwa kuncinya dititipkan di rumah depannya rumah tersebut. Rupanya saat mau disurvei, kunci itu dipinjamnya. Jadi seolah-olah bank datang survei ke rumah tersebut, dia sebagai penghuninya. Dia sebagai orang yang menempati rumah itu. Sehingga proses kredit bisa berjalan lancar hingga realisasi. Lalu bagaimana dengan Bu Suharti? Apa yang bisa diperbuat Bu Suharti? Ya Bu Suharti tidak bisa berbuat apa-apa karena proses balik namanya legal, sah, dan untuk digunakan sebagai jaminan juga sah. Gitu. Dan tentunya sudah terjadi pengikatan jaminan, kita pastikan pinjamannya besar. Pasti rumah itu sudah dilakukan pengikatan jaminan. Nah, cuman karena Bu Suharti sampai sekarang pegang kuncinya, secara fisik dia menguasai rumah itu, bank pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika Bu Suharti kemudian akhirnya rumah itu dikontrakkan, bank juga tidak bisa melarang, tidak bisa menolak gitu. Karena dari awal masyarakat setempat, lingkungan setempat tahu bahwa itu rumahnya Bu Suharti dan tidak pernah dijual. Tahunya seperti itu gitu. Akhirnya oleh Bu Suharti rumah itu dikontrakkan. Ya, untuk biaya perawatan katanya, untuk merawat rumah itu gitu. Kalau dikontrakannya nggak mahal. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini yang kecolongan adalah pihak. Kalau surveyornya melakukan on the spot, melakukan pemeriksaan hingga turun ke lapangan, mencari tahu ke kelurahan, mencari tahu ke lingkungan tentang rumah tersebut, pasti dia akan mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah milik Bu Suharti. Pasti kan seperti itu. Nah, adapun kemudian ternyata sertifikatnya sudah bukan atas nama Bu Suharti, setidaknya lingkungan itu menceritakan bahwa kalau sampai saat ini yang masih mengunjungi, yang masih rajin datang adalah Bu Suharti. Tidak pernah ada orang lain yang mengunjungi rumah tersebut atau katakan tinggal di situ atau katakan sekedar membersihkan, nggak ada gitu. Dari dulu sampai sekarang pemiliknya Bu Suharti dan yang masih rutin mengunjungi Bu Suharti. Bahkan depan rumahnya tersebut setiap bulannya ditransferin uang untuk membayar listrik, membeli pulsa listrik dan membayar dana kebersihan di lingkungan tersebut. Jadi kalau petugas banknya prudent, pasti tahu bahwa rumah tersebut masih milik Bu Suharti. Sehingga akhirnya Bu Suharti memutuskan melaporkan peristiwa ini ke kepolisian. Tapi ya mau gimana, terlapornya nggak ada, tidak diketahui keberadaannya, sehingga kasusnya sampai sekarang masih mengambang. Nah,
kami pun sulit untuk memberikan masukan. Mau seperti apa kalau urusan untuk mengembalikan menjadi milik Bu Suharti lagi, tentu nggak mudah ya, karena Bu Suharti berarti harus mempermasalahkan banyak pihak. Dalam hal ini notarisnya, kantor agraria, terus pembelinya gitu. Dan kalau udah seperti ini, pasti semua institusi akan merasa tidak bersalah. Artinya konfrontasinya Bu Suharti akan melebar kemana-mana. Harus menggugat notaris, menggugat kantor agraria, menggugat debiturnya, dan itu kecil kemungkinannya untuk dimenangkan karena si Fulan atau si Fulana itu akan dianggap sebagai pembeli yang beriktikat baik. Karena dia membeli dengan harga wajar, dengan proses yang benar melalui notaris, dan ada AJB yang ditandatangani, pasti kan semua pihak akan membuktikan bahwa proses itu benar. Jadi Bu Suharti percuma menggugat pun percuma. Saat ini paling yang bisa dilakukan Bu Suharti adalah memanfaatkan rumah itu. Karena statusnya rumah itu tidak akan laku dilelang, kecuali bank akan melelang dengan cara konkuren. Yang penting laku gitu. Tapi kami tidak yakin akan ada pembelinya. Karena lingkungan tahunya bahwa rumah itu masih rumah Bu Suharti. Apalagi sekarang di depan rumah dipasang plang oleh Bu Suharti bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Ibu Suharti berdasar sertifikat yang dulu dia miliki. Jadi dia menggunakan data yang dulu. Nah, kalau sudah seperti itu menjadi tanah sengketa. Sehingga di lelang murah pun kemungkinan tidak akan ada pembelinya. Jadi saya katakan dalam peristiwa ini Bu Suharti secara hukum sudah bukan lagi pemiliknya. De jure dia bukan pemiliknya. Tapi de facto dia masih pemiliknya. Sehingga sampai hari ini dia masih menguasai rumah tersebut, masih memanfaatkan rumah tersebut, dan masih mengunjungi rumah tersebut. Sehingga masyarakat tetap berkeyakinan bahwa itu milik Ibu Suharti. Bapak Ibu, saya berpesan agar berhati-hati bila transaksi jual beli rumah ataupun tanah. Ya, sebisa mungkin transaksinya tuntas sehingga tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Dan pihak bank dalam ini yang kecolongan pasti akan menderita kerugian selamanya tidak bisa melelang rumah tersebut. Semoga bermanfaat, semoga menjadi hati-hati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.